Halo FPS People, ketemu lagi bersama saya. Nah, konten yang kemarin saya sudah bahas 4 pilar bisnis kan? Nah, hari ini saya akan membuat 3 pilar bisnis lanjutan. Mau tahu itu apa? Fasten your seatbelt, ikutin pembahasan ini. Pilar kelima ini, pilar ini sangat krusial sekali ya kalau kamu mau ngembangin bisnis kamu. Pilar apa itu? Pilar ini namanya human resource atau yang disebut sumber daya manusia. Kenapa ini penting sekali? Saya katakan ini sangat krusial. Kalian pernah nggak dengar misalnya orang bilang gini, ngapain kamu cari HRD manager? Kamu sendiri aja jadi HRD manager. Nah, saya katakan itu tuh ngomongan orang toksik sebenarnya. Kelihatannya benar, tapi itu salah loh. Kenapa? Karena gini, saya katakan, kita sebagai pengusaha, apalagi inisiator, biasanya itu jago dalam inisiatornya, jago dalam melihat peluang, jago dalam, tapi SDM belum tentu loh. Makanya kenapa kadang-kadang banyak perusahaan itu waktu dia kecil, dia bisa grow-nya bagus gitu loh. Waktu kecil, dia cepat gitu. Tapi waktu dia mau besar, lebih besar lagi, dia collapse. Kenapa? Karena dia nggak dapat sumber daya manusia yang baik. Saya punya pengalaman banyak dari saya sendiri juga maupun teman-teman saya. Waktu mereka perusahaan masih kecil, maju banget. Tapi begitu dia ngebesarin perusahaannya, bikin pabrik apa itu, dia collapse. Sering terjadi itu. Kenapa? Itu bukan salah di orangnya, tapi di SDM-nya. Karena dia nggak mempersiapkan SDM-nya dengan baik. Makanya, happiest people, kalau kita mau buka bisnis ya, siapkanlah dulu orang-orangnya. Kita belajarlah gitu. Kalau kita nggak mampu, cari orang yang lebih mampu, outsource atau siapalah gitu. Mungkin kamu harus keluar duit dikit, tapi kamu bisa lebih yakin. Saya contohnya deh, kenapa misalnya kita di dalam merekrut orang, kita perlu banget loh. Misalnya kita tahu IQ-nya, kita perlu tahu karakternya. Karena gini, kebanyakan pengusaha salahnya apa? Dia cari pegawai itu yang apa? Yang mirip dia, bukan yang mengisi dia gitu loh. Misalnya gini, kamu tipikalnya mungkin kayak saya tipikal sales ya. Kalau kita ketemu tipe sales kan senangnya ngobrol, kongko-kongko gitu ya, tawa ke TV. Tapi kalau misalnya kamu mau cari seorang accounting atau finance kan nggak bisa, karakter mereka berbeda. Karakter mereka apa? Pendiam, introvert, fokus banget, cermat banget gitu, cermatnya tinggi. Sedangkan kamu tipikal sales apa? Senangnya ngobrol gitu. Jadi happiest people, kalau kamu mau mengembangkan usaha kamu perlu banget mengetahui karakter-karakter manusia. Dari karakter manusia itu, kamu bisa tempatkan posisi-posisi mereka. Nah, itu belajarnya dari mana? Yaitu belajar dari psikologi. Biasanya kalau kamu mau pakai HRD, cari mereka yang memang urusannya jagonya di human resource. Mereka yang ada background di psikologi, itu cocok. Mereka bisa melihat orang lebih detail, lebih tepat lah gitu ya. Nah, yang keenam itu adalah pilar produksi. Jadi, kamu perlu banget cari orang produksi yang tepat, yang baik, yang mereka memang setia pada prosesnya. Kenapa? Karena orang produksi ini yang nanti yang akan membuat segala sesuatu yang kita buatkan itu bisa rasanya sama, bisa produksinya bisa on time, bahkan juga bisa menekan biaya-biaya yang kita butuhkan dalam membuat sesuatu. Nah, tapi memang kadang-kadang ada orang kayak perusahaan saya jasa, ya kan saya tidak butuh orang produksi. Tapi kalau misalnya kamu buat produk, tentu kamu butuh ya orang produksi. Nah, kemudian pilar yang ketujuh, pilar terakhir itu adalah research and development atau business development boleh juga ya. Jadi maksudnya gini loh, kadang kita sebagai pengusaha, kita ini kan sudah mentok gitu loh. Wah, saya sudah buat, udah maju gitu ya. Tapi kamu bilang, kayaknya saya butuh deh. Ini masih bisa dikembangin lagi untuk cari duit di mana ya. Misalnya nih, contoh kemarin ya, saya kan pergi ke suatu tempat ya, di puncak ya. Dia awalnya jual makanan, kemudian jual restoran. Dia tahu nggak kembanginnya gimana? Pertama dia punya restoran dan punya tempat jualan cemilan-cemilan gitu. Dia buka apa tau nggak? Di belakangnya dia buka ini kayak apa, kebun binatang kecil gitu loh. Nggak gede banget, tapi mungkin ada 10-20 binatang. Nah, itu bisa mendatangkan duit lagi gitu loh. Ini pengembangan ya, setelah berapa tahun gitu. Setelah 10 tahun dia buka makanan cemilan, dia buka apa lagi? Dia buka kebun binatang. Dia buka apa? Dia buka 3D, kayak semacam animasi gitulah, gambar 3D. Jadi maksud saya gini loh, kadang kita butuh orang-orang research and development untuk melihat yang tidak bisa kita lihat
melihat. Jadi pengembangan produk, buat produk baru, kemudian mengikuti tren-tren yang lagi jalan. Apalagi kalau misalnya kamu memang udah lebih dari 20 tahun, biasanya kamu udah nggak tahu lagi nih harus bagaimana. Makanya research and development itu membantu kamu untuk kamu bisa melihat lebih besar lagi bisnis kamu. Bagian-bagian mana yang bisa kamu create untuk menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Nah, happiest people, itulah sharing sedikit saya. Saya berharap sekali kamu bisa maju dengan bahasan-bahasan kita soal pilar ya. Kalau kamu baru buka usaha bisnis, itu boleh jadiin masa depan. Kalau kamu sekarang yang lagi buka bisnis, itu boleh dijadiin juga untuk persiapan kamu. Sehingga bisnis kamu bisa besar dan kamu bisa meraih kesuksesan. Sampai ketemu di pokok pembahasan yang lagi. Dan, happiest people, kamu jangan lupa subscribe ya. Kalau memang ini juga bermanfaat, kamu tolong jangan segan-segan share ke teman kamu. Mana tahu teman kamu bisa merasakan manfaatnya. Sampai jumpa.